Hey Sobat Agit Prop, jumpa lagi dengan Mimin Agit nih. Kali ini Mimin akan mengisahkan cerita menarik dari sebuah film aksi berjudul The Mechanic yang diperankan oleh Jason Statham sebagai Arthur Bishop. Dia dijuluki Mechanic, seorang mafia dan pembuntit bayaran. Ia mendapatkan tugas untuk membuntit pemimpin dari kelompok penjahat narkoba. Tugas itu diselesaikan dengan baik oleh Bishop. Ia membuntit target dengan menenggelamkannya di kolam renang. Namun misi selanjutnya terasa kejam bagi Bishop. Ia mendapat mandat untuk membuntit Harry McKinnon. Lelaki itu adalah teman sekaligus mentornya. Uang bayaran atas tugas pembuntitan itu telah ditransfer padanya. Tertarik untuk melihat kisahnya lebih jauh lagi? Namun sebelumnya Mimin ingatkan supaya sobat semua jangan sampai lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Film dibuka dengan scene yang memperlihatkan seorang bos mafia dari Meksiko yang saat itu hendak pulang ke markas bersama para anak buahnya. Namun, di tengah perjalanan, mobil rombongan si bos mafia malah terhalang oleh satu mobil yang mogok. Hingga dengan cepat, anak buah si bos mafia langsung menghajar si pemilik mobil. Singkatnya, si bos mafia sudah tiba di markas dan ia yang merasa gregetan memutuskan untuk segera berenang ke dalam kolam. Ketika si bos mafia sedang asik berenang, ia tak sengaja melihat jam mewahnya yang tergeletak di dasar kolam. Namun, saat si bos mafia hendak mengambil jam tersebut, tiba-tiba ternyata yang sudah mengincarnya adalah seorang pembunuh bayaran paling jenius dan disiplin, bernama Arthur Bishop. Kemudian, Bishop segera pergi dari markas itu dengan waktu yang sudah ia tentukan, sehingga tidak ada satu orang pun yang melihat dan mencurigai Bishop. Setelah berhasil keluar, Bishop pun terjun dari atas jembatan untuk ikut bersama perahu yang sedang melintas menuju dermaga. Singkatnya, Bishop sudah sampai di dermaga dan ia pun melanjutkan perjalanan menuju rumah menggunakan kapal bot, karena diketahui rumah Bishop ada di tengah hutan terpencil. Setibanya di rumah, Bishop langsung membuka lemari rahasianya dan diperlihatkan bahwa Bishop sudah sangat matang dan terencana dalam menghabisi targetnya, yaitu si bos mafia. Diberitahu juga bahwa Bishop adalah seorang pembunuh bayaran yang tidak pernah sembarangan dalam mengincar targetnya, sebab Bishop harus membuat targetnya seolah-olah mengalami kecelakaan. Keesokan harinya, memperlihatkan Bishop yang sedang mengecek internet, dan di sana tersiar kabar mengenai kematian si bos mafia. Ternyata, semua orang mengira bahwa si bos mafia tewas akibat mengalami kram saat sedang berenang. Artinya, pekerjaan Bishop sudah sesuai dengan rencana, yaitu mengincar si bos mafia seperti sebuah kecelakaan. Siang harinya, Bishop pergi ke kota untuk menemui mentornya sekaligus mengambil uang bayaran atas pekerjaannya kemarin. Sesampainya di kota, Bishop masuk ke sebuah restoran, karena di sanalah ia sudah janjian bersama mentornya. Tak lama, datanglah mentor Bishop yang menggunakan kursi roda dan diketahui bernama Harry McEnroe. Bishop dan Harry sudah sangat akrab, apalagi mereka berdua tergabung dalam satu organisasi yang sama, yaitu organisasi untuk para pembunuh bayaran. Setelah Bishop mendapatkan uang bayaran, ia pun memutuskan untuk pergi ke warung remang-remang demi mengasah pedang yang sudah lama tidak diasah. Ketika sudah berada di sana, Bishop dirayu oleh seorang kupu-kupu malam dan Bishop langsung mengajak wanita tersebut bermesraan. Setelah merasa puas, Bishop pun berterima kasih dan tidak lupa memberinya uang, lalu Bishop pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, memperlihatkan Bishop yang sedang mengecek situs organisasinya untuk kembali melakukan pekerjaan. Namun, di sini Bishop sangat terkejut karena target pekerjaan Bishop sekarang adalah mengincar Harry, mentornya sendiri. Bishop, yang menyangka kalau hal tersebut pasti kesalahan sistem, pun segera menghubungi admin organisasinya. Akan tetapi, admin itu menjelaskan kalau Harry adalah benar target yang harus diincar. Namun, si admin juga menyarankan, apabila Bishop ingin kejelasan, maka Bishop bisa menemui salah satu pemimpin organisasi di sebuah bandara kecil. Tak lama setelah itu, Bishop akhirnya bertemu dengan salah satu petinggi organisasi yang bernama Dean. Dean yang sudah tahu kalau Bishop sedang mencari kejelasan, ia pun mengatakan jika Harry, mentornya, merupakan seorang pengkhianat. Minggu kemarin, Harry telah menjual data rahasia penting milik organisasi mereka kepada organisasi lain. Dari pengkhianatan itu, 5 orang pembunuh bayaran dari organisasinya harus tewas secara mengenaskan. Dean juga memberikan bukti kalau minggu kemarin, rekening Harry tiba-tiba buncit setelah menerima bayaran atas pengkhianatannya tersebut.
Lalu, Dean bertanya apakah Bishop mau menghabisi Harry karena, kalau tidak, ia tetap akan mengirim pembunuh bayaran lain untuk menghabisi Harry. Ditambah, aturan organisasi juga sudah jelas. Apabila ada orang yang berkhianat, maka harus dihabisi. Mendengar hal itu, Bishop tidak bisa menjawab dan ia akan memikirkannya dulu. Malam harinya, memperlihatkan Bishop yang masih bingung dan sedikit tidak percaya kenapa Harry sampai mengkhianati organisasinya sendiri. Beberapa jam setelah itu, Bishop menghubungi Harry dan memintanya agar segera keluar menuju parkiran sebab anak buah Dean sudah mengepung Harry. Akhirnya, Harry pun menuruti semua instruksi dari Bishop sampai kepergiannya itu tidak diketahui oleh orang lain. Setibanya di parkiran, Harry melihat kalau mobilnya sudah ada yang merusak dan, bersamaan dengan itu, muncullah Bishop dari balik kegelapan. Harry mengatakan kalau dari dulu ia memang sangat kagum kepada Bishop yang setiap menghabisi targetnya selalu saja seperti kecelakaan. Dan untuk sekarang, Harry juga sadar kalau Bishop akan menghabisinya seolah-olah perampokan mobil. Lalu, Harry yang membawa senjata segera menyerahkan senjata tersebut kepada Bishop sebab dirinya tidak mungkin menang melawan Bishop. Harry juga mengatakan kalau ia lebih senang dihabisi oleh muridnya sendiri ketimbang dihabisi oleh pembunuh bayaran lain. Karena Harry juga tahu kalau organisasinya sedang mengincar Harry. Adegan berpindah ke pemakaman, terlihat Bishop yang sedang berkunjung ke makam Harry. Namun di sana, ia bertemu dengan Stan, putra semata wayang Harry. Stan yang tahu kalau Bishop adalah rekan ayahnya, ia pun mengatakan jika dirinya sekarang membenci para perampok mobil. Rupanya, semua orang termasuk Stan menyangka kalau Harry, ayahnya, telah dihabisi oleh para perampok mobil. Malam harinya, memperlihatkan Stan yang sedang berdiam diri di sebuah gang sepi untuk memancing para perampok mobil. Benar saja, tak lama dari itu, Stan pun ditodong senjata oleh seorang perampok yang menginginkan mobilnya. Namun, pada akhirnya inilah yang terjadi. Setelah menghajar perampok tersebut, Stan berniat menghabisinya, sebab sekarang ia membenci para perampok mobil. Ketika Stan akan menembakkan senjatanya, tiba-tiba muncul Bishop yang langsung menghentikan Stan. Di sini, Bishop mengatakan jika Stan menghabisi orang tersebut dengan cara seperti itu, maka Stan hanya akan mencari masalah di kemudian hari. Bishop juga mengatakan kalau cara seperti itu adalah cara kuno yang dipakai oleh orang-orang bodoh. Kemudian, Bishop segera menyuruh Stan bergegas pergi dari tempat tersebut. Saat Bishop baru saja berbelanja bahan-bahan seblak, ia pun tak sengaja dilihat oleh Stan. Stan segera menemui Bishop dan memintanya supaya Bishop mau mengangkat Stan menjadi murid Bishop untuk menjadikannya seorang pembunuh bayaran. Stan juga mengatakan kalau dirinya tahu dulu sang ayah, Leigh, yang sudah mengajari Bishop, maka untuk sekarang, Bishop wajib mengajari dirinya sebagai bentuk balas budi. Mendengar hal itu, Bishop menolak dan ia pun bergegas pulang. Setibanya di rumah, Bishop tampak sedang memandangi foto Harry karena rupanya Bishop sedikit menyesal sudah menghabisi Harry. Lalu, Bishop yang merasa berdosa, ia pun akhirnya menghubungi Stan dan siap menjadi mentor Stan sebagai upaya balas budi. Bishop meminta Stan agar menemuinya pada besok pagi di tempat penangkaran anjing. Keesokan harinya, Bishop dan Stan akhirnya bertemu di sebuah penangkaran. Di sini, Bishop mengatakan kalau ia sedang mencari anjing berjenis Chihuahua untuk menjalankan sebuah misi. Bishop juga menjelaskan, untuk menjadi seorang assassin atau pembunuh bayaran yang tangguh, Stan harus mempelajari dulu secara detail mengenai setiap targetnya. Tak lama dari itu, Bishop pun menemukan anjing yang dimaksud. Lalu, Bishop menyuruh Stan agar merawat anjing tersebut apabila Stan mau menjadi muridnya. Bishop juga mengatakan kalau mulai besok, Stan harus membawa anjingnya untuk ngopi bareng di sebuah kedai setiap jam pagi sampai jam 10 selama sebulan. Singkatnya, Steve pun menuruti perintah dari Bishop dengan mengajak anjingnya ngopi di sebuah kedai setiap hari. Walaupun Steve sendiri belum tahu kenapa Bishop menyuruhnya melakukan hal tersebut. Sore harinya, Bishop terlihat selalu mengajari Steve langkah-langkah cara menembak. Setelah beberapa minggu, Bishop mengajak Steve untuk tinggal di rumahnya. Bukan hanya itu, Bishop juga memberikan buku panduan tentang bagaimana orang-orang biasanya tewas akibat kecelakaan. Tentu saja hal itu harus dipelajari karena selama ini cara Bishop menghabisi setiap targetnya selalu seolah-olah mereka tewas karena kecelakaan. Suatu waktu, saat Bishop sedang memodifikasi mobil klasiknya, Steve mengatakan kalau ia sangat menyukai mobil tersebut.
Mendengar hal itu, Bishop menjawab bahwa semua orang memang pasti menyukai mobil itu. Di hari berikutnya, Bishop mengajak Steve pergi ke sebuah tempat untuk menemui seseorang karena ia sudah membuat janji. Sesampainya di sana, Bishop berpura-pura ingin membeli senjata dari orang tersebut. Namun, ketika orang itu lengah, Bishop menghabisinya menggunakan ikat pinggang. Bishop dengan sengaja menaruh jas dari orang tersebut di balik pintu agar tampak seperti ia tewas akibat bunuh diri. Singkatnya, Steve dan Bishop sudah kembali ke rumah. Di sana, Bishop menjelaskan bahwa orang tadi adalah targetnya, yaitu seorang penjual senjata ilegal yang sering bekerja sama dengan para teroris. Walaupun terlihat sederhana cara Bishop menghabisinya, ia sebenarnya sudah 2 minggu memantau serta mendekati orang tersebut sebelum mengeksekusinya. Setelah itu, Bishop memberikan satu tugas kepada Steve. Jika Steve berhasil menyelesaikan tugas tersebut, maka ia akan resmi menjadi seorang pembunuh bayaran. Ketika Steve melihat siapa targetnya, ternyata orang tersebut adalah seseorang yang sering ia temui di kedai kopi. Bishop kemudian menjelaskan bahwa target Steve ini juga merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat tangguh dari organisasi lain. Ia sangat sulit didekati oleh siapapun. Namun, ada 2 kelemahan yang dimilikinya. Yang pertama, ia sangat menyukai seekor anjing berjenis Chihuahua. Dan yang kedua, ia menyukai seorang pria muda karena ia seorang homoseksual. Setelah mendengar penjelasan Bishop, akhirnya Steve sadar kenapa 1 bulan yang lalu, Bishop menyuruhnya selalu ngopi di kedai sambil membawa anjing Chihuahua. Hal tersebut tak lain hanya untuk menarik perhatian dari targetnya. Di hari berikutnya, Steve akhirnya dihampiri oleh sang target. Terlihat jelas bahwa target sudah termakan umpan dari Steve. Lalu, target mengajak Steve untuk pergi bersamanya ke sebuah klub pada malam nanti. Steve yang tidak ingin menyia-nyiakan tugasnya tentu saja mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, sebelum Steve bertemu dengan sang target, Bishop sudah menyiapkan racun agar Steve bisa meracuni targetnya saat mereka berada di klub. Malam harinya, Steve dan sang target terlihat minum bersama. Pada suatu waktu, saat target pergi ke depan untuk mengambil minuman, Steve sebenarnya memiliki kesempatan untuk menaruh racun yang diberikan oleh Bishop. Namun, tiba-tiba Steve teringat cara Bishop sebelumnya menghabisi target menggunakan ikat pinggang. Steve pun berencana melakukan hal yang sama kepada targetnya. Setelah beberapa jam mereka minum, target pun mengajak Steve untuk menginap di apartemennya. Setibanya di sana, Steve langsung diajak tidur bersama. Namun, saat ada kesempatan, usaha Steve untuk menghabisi target menggunakan ikat pinggang gagal. Sekarang giliran Steve yang dihajar habis-habisan. Untungnya, target dalam keadaan mabuk parah, hingga Steve akhirnya berhasil menghabisinya. Ketika sudah kembali ke rumah, Bishop memberikan Steve kotak PTKK sambil mengatakan, "Bekerjalah dengan rapi dan jangan merasa sok jago." Steve tampak menyesal karena ia tidak menjalankan perintah sesuai arahan dari Bishop. Beberapa hari kemudian, Bishop pergi. Setelah mengambil paket tersebut, kita diberitahu kalau di dalamnya ada uang bayaran atas pekerjaan Bishop kemarin. Bersamaan dengan itu, Dean menghubungi Bishop dan memprotes pekerjaan Bishop yang sudah melibatkan orang lain. Bishop menjelaskan kalau ia hanya sedang melatih seseorang dan orang tersebut bernama Steve, yang merupakan anak kandung dari Harry. Bishop yakin suatu saat nanti Steve pasti akan berguna untuk Dean dan organisasinya. Setelah membahas itu, Dean mengatakan jika dirinya sudah mengirim berkas untuk target Bishop selanjutnya. Dean memperbolehkan Bishop bekerja sama dengan Steve, tapi dengan syarat mereka tidak boleh gagal. Ketika Bishop sudah di rumah, kita diberitahu kalau target mereka selanjutnya adalah seorang nabi palsu bernama Andre. Andre selama ini mendapatkan banyak uang dengan menipu para jemaatnya di seluruh dunia. Namun untuk mengenteki Andre terbilang cukup sulit, sebab Andre selalu dikawal oleh para bodyguard-nya. Setelah mempelajari identitas targetnya, Bishop dan Steve segera bergegas pergi ke kediaman Andre yang tinggal di sebuah apartemen. Sesampainya di sana, terlihat mereka berdua naik ke atas apartemen hanya demi bisa memasangkan beberapa kamera. Saat sudah berhasil memasangkan semua kameranya, Bishop dan Steve pun langsung menyewa apartemen tepat di bawah gedung apartemen milik Andre. Di sini, Bishop pun mulai memantau kebiasaan Andre untuk menemukan bagaimana cara mereka mengenteki targetnya tersebut. Beberapa hari kemudian,
Bishop akhirnya mempunyai rencana kalau mereka akan menyuntikkan sebuah cairan adrenalin ke tubuh Andre ketika Andre diberi vitamin oleh dokternya. Sebab apabila kedua zat itu disatukan dalam satu waktu, maka tubuh Andre otomatis akan keracunan. Singkat cerita, Bishop dan Steve mulai melancarkan aksinya. Mereka berdua diam-diam masuk ke dekat apartemen Andre melalui jalur ventilasi. Setelah berhasil menyelinap ke sana, ternyata untuk hari ini Andre bukan meminta vitamin kepada dokternya, melainkan sebuah barang haram. Melihat hal itu, Bishop sadar kalau cairan adrenalin yang akan mereka suntikan tidak mungkin berfungsi, sehingga mereka berencana mengenteki Andre dengan cara lain. Setelah si dokter pergi dan Andre sedang dungdeng seorang diri, di saat itulah Bishop keluar bersama Steve dan langsung membekap Andre. Akhirnya, mereka berdua bergegas bersembunyi. Bersamaan dengan itu, salah satu bodyguard Andre masuk ke dalam untuk memberikan telepon ting dari jemaat mereka, hingga si bodyguard sadar kalau Andre sudah kid. Ketika para bodyguard Andre sedang berkumpul, Steve malah tak sengaja menjatuhkan baut ke bawah yang membuat bodyguard Andre merasa curiga. Tak lama setelah itu, satu bodyguard mencoba membuka kaca yang pada akhirnya Steve dan Bishop ketahuan. Lalu, terjadilah baku tembak. Beruntung, pada akhirnya Steve dan Bishop berhasil lolos dengan menyelinap bersama para penghuni apartemen lain. Setelah keluar dari apartemen, Bishop menyuruh Steve supaya langsung pulang ke rumah, sementara dirinya akan pulang melalui bandara lain supaya tidak ada yang curiga. Singkat cerita, saat Bishop sudah berada di bandara, ia tak sengaja melihat seorang assassin yang katanya dulu tewas akibat pengkhianatan Harry. Dengan segera, Bishop mengikuti assassin tersebut sampai masuk ke dalam Bu. Di sini, Bishop langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Si assassin dengan santai menjelaskan kalau dirinya dibayar mahal oleh Dean untuk mengenteki 4 orang assassin lain. Dean juga menyuruhnya agar menghilang serta memalsukan kematiannya, sebab semua itu hanya demi untuk mengkambing hitamkan Harry. Artinya, selama ini Bishop hanya sedang dipermainkan oleh Dean, petinggi organisasinya sendiri. Kemudian, bersamaan dengan itu, si assassin menyerang Bishop hingga terjadilah baku hantam. Namun, pada akhirnya, Bishop berhasil mengenteki assassin tersebut. Ternyata, si assassin sudah diberi arahan oleh Dean. Apabila suatu waktu identitasnya ketahuan, maka si assassin harus mengenteki Bishop. Pagi harinya, memperlihatkan Bishop yang sudah sampai di dermaga, tempat dia biasa memakai speedboat menuju rumah. Namun, di sini Bishop merasa ada yang aneh, hingga ia segera memutuskan untuk bersembunyi. Benar saja, bersamaan dengan itu, ada satu mobil datang, dan diketahui mereka adalah assassin yang ditugaskan oleh Dean untuk mengenteki Bishop. Ketika mereka sedang mencari Bishop yang tadi bersembunyi, tiba-tiba, dengan sangat mudah, mereka semua diratakan oleh Bishop. Lalu, Bishop mengambil salah satu ponsel milik mereka yang sedang berdering. Ketika diangkat, Bishop sudah tahu kalau mereka adalah utusan dari Dean. Di sini, Bishop mengatakan kalau Dean tidak perlu repot-repot mengirim pasukan, sebab Bishop lah yang akan mendatangi Dean. Ketika dalam perjalanan pulang, Bishop dihubungi oleh Steve, yang mana ternyata Steve sedang dalam todongan beberapa anak buah Dean. Steve diminta oleh mereka supaya Bishop segera pulang ke rumah. Namun, Bishop yang sadar kalau Steve pasti sedang dalam todongan, ia pun mengatakan kalau dirinya sudah menyimpan senjata di bawah sofa. Dengan cepat, Steve mengambil senjata tersebut, lalu mengenteki mereka. Singkatnya, Bishop pulang ke rumah, lalu Bishop mengatakan kalau mereka berdua harus menemukan keberadaan Dean. Di sini, Bishop menyuruh Steve agar mempersiapkan persenjataan yang ada di gudang, sementara dirinya akan mencari tahu alamat rumah dari salah satu bodyguard Dean. Ketika Steve sedang mengemasi persenjataan yang ada di gudang, Steve malah tak sengaja menemukan pistol milik mendiang ayahnya. Saat itu juga, Steve sadar kalau orang yang sudah mengenteki sang ayah adalah Bishop. Alhasil, ketika mereka berdua sedang menuju ke lokasi target, Steve tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, bahkan beberapa kali Steve sempat menyinggung Bishop perihal kematian sang ayah. Keesokan harinya, memperlihatkan salah satu bodyguard Dean yang baru saja keluar dari kamar mandi. Namun, si bodyguard sangat terkejut karena di sana sudah ada Bishop dan juga Steve. Setelah melumpuhkan si bodyguard, Bishop dan Steve segera menyandra keluarganya agar si bodyguard mau mengatakan di mana keberadaan Dean. Awalnya, si bodyguard tidak mau buka mulut namun setelah keluarganya beberapa kali diintimidasi, akhirnya si bodyguard mau mengatakan di mana Dean berada.
Adegan berpindah kepada Dean yang saat itu mendapatkan panggilan telepon. Ketika diangkat, rupanya telepon tersebut dari Bishop yang langsung menanyakan berapa uang yang Dean dapatkan dari kematian Harry. Dean menjawab, $1 juta. Namun Dean bersedia memberikan $10 juta kepada Bishop, asalkan Bishop mau menghentikan balas dendamnya. Mendengar hal itu, Bishop tentu menolak, dan Bishop tetap akan memburu Dean. Di akhir telepon, Dean dibuat kaget setelah menyadari kalau Bishop menghubunginya menggunakan telepon yang ada di ruangan atas. Dengan segera, Dean menyuruh anak buahnya untuk mengecek ruangan atas. Tapi nyatanya, semua itu hanyalah bagian dari rencana Bishop yang sekarang sedang membajak telepon di gedung tersebut. Kemudian, Dean yang menyangka kalau Bishop berada di gedung yang sama, ia pun langsung mengajak semua anak buahnya agar segera pergi menggunakan mobil. Namun, lagi-lagi itu semua memang rencananya Bishop. Karena saat Dean dan para anak buahnya pergi, di tengah jalan, satu mobil milik mereka dihantam oleh mobil Bishop. Lalu, Bishop langsung menyerang para anak buah Dean yang lain. Ketika Dean dan supirnya hendak kabur, tiba-tiba setelah itu, Bishop dan Steve tanpa ragu mengenteki Dean sebagai bentuk balas dendam atas kematian Harry. Singkat cerita, saat Steve dan Bishop pulang, mereka pun mampir ke sebuah pom mini untuk mengisi bensin. Ketika Steve sedang mengisi bensin mobilnya, ternyata Steve dengan sengaja menumpahkan bensin tersebut ke bawah. Lalu, Steve beralasan ingin pergi ke warung dulu untuk membeli rokok. Namun, tak lama setelah itu, inilah yang dilakukan Steve. Rupanya, Steve juga ingin membalas dendam kepada Bishop. Di hari selanjutnya, memperlihatkan Steve yang pulang ke rumah Bishop dengan tujuan untuk mengambil mobil klasik milik Bishop, sebab kita tahu Steve begitu menginginkan mobil tersebut. Namun, ketika Steve baru jalan beberapa meter, menemukan secari kertas yang bertuliskan, jika Steve membaca kertas ini, maka Steve akan segera koit. Kemudian, semuanya terungkap kalau dilihat dari CCTV. Bishop sebenarnya berhasil menghindar dari ledakan waktu di SPBU. Bishop juga rupanya sudah menyadari kalau Steve pasti ingin mengentekinya dan mencuri mobil klasiknya. Untuk itu, Bishop yang cerdas sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dan cerita pun berakhir. Gimana? Seru nggak ceritanya? Kalau Sobat Agitprop suka dengan film ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dari identitas targetnya, Bishop dan Steve segera bergegas pergi ke kediaman Andre yang tinggal di sebuah apartemen. Sesampainya di sana, terlihat mereka berdua naik ke atas apartemen hanya demi bisa memasangkan beberapa kamera. Saat sudah berhasil memasangkan semua kamera,